Mohon maaf tadi tiba-tiba apa namanya wifi-nya disconnect gitu. Jadi saya coba pakai wifi lain, ternyata nggak bisa. Akhirnya sekarang nggak pakai wifi. Mudah-mudahan tidak mengurangi ke apa namanya kelancaran live kita ya. Mohon maaf. Saya undang lagi Mbak Bennya. Bismillah. Kali ini dari saya. Ternyata koneksinya. Mbak Ben, mohon maaf. Alhamdulillah. Tiba-tiba wifi-nya mati. Oh iya, nggak apa-apa. Padahal Makanya di saya bingung. padahal di rumah ini tuh ada berapa wifi ya? Ada 5 kalau nggak salah. Saya coba yang paling kencang kalau mati. Mohon maaf ya Mbak. Iya, Ini nggak apa-apa. terus tadi apa namanya sampai di Alkes ya, APD Iya, ya Mbak. Gimana iya, Mbak? siap. Ya, itu tadi APD-nya alhamdulillah tercukupi. Jadi kami kebetulan pihak farmasi, Kain Farmasi ini ya RSPI Pak Chandra itu yang berusaha mencarikan, jadi menyediakan. Hmm. Terus di samping itu juga kami dapat dari para donatur. Terima kasih buat donatur yang peduli sama kami, nakes yang butuh HPD ya. Yaitu Hmm. semua alhamdulillah tercukupi. Hmm. Pernah kontak langsung sama pasien nggak Mbak? Pernah tanpa sengaja ya. Jadi kami nggak tahu itu orangnya positif kan. Cuman kan Hmm. apa dokter Nunung tuh udah wanti-wanti kan. Maksudnya kan sebelum Hmm. kami masuk ke rumah sakit itu kan ya. Jadi Hmm. ada istilahnya matrikulasi ya. Kalau di RSP itu eh, kita itu pasti sudah ya apa zonanya kan pasti merah. Jadi kita, jangan lupa APD-nya kan gitu. Jadi Hmm. dia tetap pakai masker, terus kita juga apa selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Jadi eh, sempat kontak terus kebetulan kan kami soalnya pakai masker ya. Jadi enggak masalah gitu. Jadi begitu orangnya keluar kita langsung dekon, terus saya ini maskernya dilepas langsung diganti, langsung cuci tangan. Jadi nggak ada Hmm. masalah. Buktinya 2 bulan itu saya di sana, alhamdulillah semua hasilnya negatif. Mau swab, mau rapid, mau ronsen itu alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kalau kita Hmm. mentaati ini ya apa Proses. prosedur ya protokol kesehatan, jadi insya Allah kita sehat gitu. Jadi kita nggak terpapar gitu. Mm-mm. Mohon diingatkan lagi Mbak Ben, prosedur kesehatannya itu apa aja sih ini buat teman-teman viewers nih, biar nggak pada bandel. Ya pasti ya saya tetap ya ini pengalaman saya di sana. Kami kan disediakan ya fasilitas tidurnya itu kan kami di hotel Ibis, terus antar jemputnya kami pakai bus. Sama kami mau apa? Mau naik bus kita harus pakai hand sanitizer kan. Sampai di Mm-mm. rumah sakit juga pakai hand sanitizer. Terus kalau pulang dari rumah sakit apa namanya? Masker pasti ya sama pakai. Jadi kita itu mau kemana itu pakai hand sanitizer karena kan kita pegang sesuatu, nggak mungkin kan kita nggak megang, pasti kita megang sesuatu kan. Nah, Mm-mm. oh pakai hand sanitizer, tapi kalau ada air ya tetap harus pakai air ya, sabun ya. Mm-mm. Terus suhu, dicek suhu gitu. Jadi prosedurnya kemana-mana seperti itu. Masker Mm-mm. nggak pernah lepas kami gitu. Ya Mm-mm. kalau kita ngikutin itu, insya Allah enggak ya, gitu. Tapi tetap harus ini ya jaga jarak pasti ya. Karena kan Mm-mm. itu yang rentan kan ya. Mm. Itu. Terus intinya itu sih sebetulnya kalau mau sehat ya, Iya, iya. disiplin dirinya sendiri. Mm-mm. Minimal kita tidak menularkan ke orang lain gitu. Kadang ada orang yang ya tadi ya agak kurang disiplin. Minimal kita kan kalau kita sudah pakai masker nih ya, kita sudah protek sendiri. Kan kita tidak tertular gitu loh. Nah, kalau Mm. semua orang menganggap bahwa saya nggak mau menulari orang lain, insya Allah kan tertib ya. Akhirnya semua pakai masker kan, merasa mereka nggak mau menularkan ke orang lain gitu kan. Nggak mau tertular dan nggak mau menularkan gitu. Mm. Insya Allah ya ini sehat gitu. Mm-mm. Pulang, kalau pulang dari rumah sakit, begitu sampai hotel, sudah harus mandi. Jadi Mm. semua baju sudah harus dicuci gitu. Jadi kita benar-benar apa yang ada di rumah sakit itu sudah kita apa cuci. Jadi kita benar-benar bersih, baru kita ya aman gitu.
Sama seperti itu juga. Hmm. Enggak Jam, ini sih jam apa? kerjanya berapa lama Mbak Ben di rumah Kalau sakit? jam kerja jam 7 sampai jam setengah 3. Gitu. Hmm. Jadi kami dijemput itu sudah jam 7 tuh sudah standby, jam 7 saya pakai busnya. Ini hotel Ibis dan bus dan makanannya itu alhamdulillah dapat bantuan dari Kemenfar. Wisnu, Hmm. ya itu. Jadi ya alhamdulillah apa terjamin lah kami kan ya bagaimanapun kan kita cepet ya makanannya harus ini ya sehat gitu ya kan. Apa gizinya cukup ya, vitamin juga dapat. Jadi ya kalau kita mentaati itu insya Allah sehat ya, nggak perlu takut gitu, nggak sampai segitunya gitu ya, Hmm. nggak Iya kadang kan sih. orang sampai parno ya, Iya, sampai betul. wah gimana gitu. Makanya saya juga apa namanya sambil nanya sambil khawatir ke Mbak Ben gimana nih. Nah, Iya, enggak, kalau misalnya boleh apa namanya boleh ditanya Mbak Ben pagi gitu apa ya namanya tuh urutannya gitu urutannya ya, Mbak Ben pagi bangun kemudian jam 7 itu udah ya dijemput sudah bis dijemput sarapan di ya. hotel. Sarapan di hotel jam 6 sudah disediakan di hotel. Oh, oke, terus dijemput bis itu masih pakai Ya, biasa. lokal, ya, tapi kan masker tetap. Hmm, Ya, pakai masker. kebetulan kan, ya, kalau farmasi itu kan kami tidak langsung ke pasien ya, yang langsung ke pasien ke ruangan itu apa perawat sama dokter. Jadi yang pakai hazmat itu ya yang mereka gitu. Kalau kami itu pakai masker, hand sanitizer cukup. Kalau misalnya mau ke gudang baru kita pakai apron. Jadi pakai ya istilahnya apa ya kayak Kayak masak ya ya. baju khusus lah iya baju khusus lah kayak gitu yang sekali pakai yang disposable jadi sekali buang itu kalau kita memang mau mendekati zona jadi kita mau melewati zona itu kita memang harus pakai APD seperti itu tapi kalau kalau saya kebetulan kan di farmasinya depo farmasi kan depan yang di depo farmasi jadi kan masih zonanya masih zona kuning begitu kita melewati zona merah, baru kita harus pakai ini apron, pakai masker, pakai goggle juga gitu. Jadi tetap ya pakai handscoon juga ya. Tapi Hmm. kalau masih di zona kuning enggak, masker cukup gitu. Sering-sering cuci tangan ya gitu. Karena kan di resep ya, kalau farmasi itu yang rentan kenanya itu di resep. Karena kan resep juga kan dipegang kan, ya yang Ya, pegang itu kan mungkin ya itu. Jadi ya tetap habis pelayanan gitu, habis melayani resep ya tetap kita langsung sering-sering pakai hand sanitizer. Kalau sudah agak lama kita harus pakai apa cuci tangan itu. oh iya, itu tadi saya baru tanya kan resepnya kan dibawa. Jadi obat-obatan itu kan diambil oleh perawat kan, ya Mbak Ben ya? Ada, iya, kan Hmm. ada ini seperti apa ya kayak perantara gitu ya kan tapi perawat itu tidak masuk ke Oh, zonanya gitu paham ya kita kan oh ada iya. zona dia zona hijau zona kuning sama zona merah nah Hmm. kalau yang farmasi itu di zona kuning nah nanti ada perawat yang ngambil itu kalau Hmm. misalnya obatnya itu yang nggak bisa lewat Apollo ya kan Hmm. kalau misalnya bisa pakai Apollo biasanya langsung pakai Apollo jadi sedikit mungkin lah apa kontak gitu loh Kontak sekecil ya. mungkin iya jadi kalau bisa pakai Apollo kalau resep pakai Apollo gitu resep pakai Apollo baru kalau obatnya makanya itu kita berpacu dengan waktu kan menyediakannya itu jadi jangan sampai sebelum perawat itu masuk ke ruangan itu Iya. resep harus apa obat-obat harus sudah ready gitu harus siap untuk diberikan gitu. Hmm. Berarti perawat yang apa namanya perawat yang merawat mah tetap di ruang perawatan. Ada seorang Ya, perawat yang seperti dalam tanda kutip messenger ya, gitu ya ya mungkin ya itu. untuk ambil obat, nganter Ya, resep gitu ya. Oh, tapi apa namanya tetap itu pun dibuat supaya tidak terlalu banyak berinteraksi ya. benar, ya. Oke, iya berarti memang apa ya kita benar-benar nggak boleh lengah ya Mbak Ben semua Iya, prosedur tetap. kesehatan. Iya, disiplinnya itu penting gitu. Kalau kita mau sehat ya harus taati gitu kan. Kebetulan RSP itu kan pengalaman ya memang dia kan
mesti rujukan ya kalau ada kayak apa SARS atau flu burung atau apa, mereka kan yang pertama kali yang ini kan. Nah, jadi udah pengalaman nih. Jadi ya kayak gini nih prosesnya. Kalau mau sehat, buktinya kami kan sehat dengan beberapa penyakit yang kemarin-kemarin gitu. Jadi insya Allah kalau yang ini pun tetap sehat kalau kita ngikuti prosedurnya gitu. Iya, iya, Intinya iya. itu disiplin. Makan siangnya di situ juga, Mbak Ben? Ya, makan siangnya kapan hari itu juga dapat dari presiden. Jadi Dapat apa? kotaannya dari, ya benar, dari istana. Ya alhamdulillah ya, kami di Heeh. apa ya, disupport gitu ya. Luar biasa. Iya. Jadi nanti pas udah selesai jam kerja jam setengah tiga udah langsung masuk bis lagi, terus nyampe Ya, hotel langsung mandi gitu ya Mbak Ben. Keramas iya. segala ya. Iya, harus itu sudah. Itu yang harus kalau kita mau sehat ya. Kalau kita mau sehat, nggak mau terpapar, ya seperti itu gitu kan. Bagaimanapun rumah sakit kan ya tetap tempatnya sakit ya kan pasti. Jadi ya kalau mau sehat seperti itu prosedurnya. Jadi nggak apa ya, nggak tiba-tiba kita di rumah sakit terus orang nggak mau deketin sama kita kayak gitu kan, ya horor juga sih. Eh, enggak ada seperti itu gitu loh ya kan, maksudnya kalau kita ngikuti prosedur ya enggak gitu loh kan, ada yang sampai itu yang perawat yang sampai apa enggak boleh kos kayak gitu kan ya, sempat ada kan ya, enggak boleh karena itu membawa virus apa, sebetulnya ya enggak boleh seperti itu juga, kita kan juga apa tahu lah ya, kita orang kesehatan tahu lah ya bagaimana kita jangan sampai menularkan ke orang gitu. Iya, iya, iya. Tetap prosedur kesehatannya itu benar-benar ya Iya, kembali lagi ke sana ya Mbak Ben ya. iya. Iya. Mbak Ben udah banyak pertanyaan tadi, sebenarnya sebelum terputus sudah banyak banget pertanyaan ya Mbak Ben, cuma ini wifi saya mohon maaf. Oh Boleh iya, izin enggak apa-apa. boleh izin mulai tanya-tanya, mulai membacakan pertanyaan dari viewers ya Mbak Ben. Boleh, monggo. Semoga Oke. bisa menjawab. Iya, tadi juga banyak yang apa namanya, yang wave ke Mbak Ben nih. Silakan Mbak Ben, barangkali mau halo-halo. Kayaknya ada muridnya tadi, Ah, ada. iya. Aduh, benar. Saya terima kasih nih. Banyak yang support dari pengurus YAI, dari teman-teman sejawat juga, dari PD, ada itu dari PD Jatim. Semua teman-teman sejawat yang ngikutin katanya dia mau join katanya. Oh, terima kasih. Aduh, supportnya semua. Aduh, Dari saya, ini Mbak Ben, dari Reza ya. Halo Ibu, katanya salam dari SMK Kesehatan Probolinggo angkatan 2013. oh iya. Ini Luar jadi kangen biasa. sama murid-muridnya ini yang sudah sukses. Iya. Jadi kan tadi juga saya sekilas melihat ada Mbak Nelly Syukri sempat jadi apa narasumber juga beliau. Tapi di yang sebelum mati ini Mbak Ben, itu tuh Iya. banyak wave-wave juga. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak Ben. Oh, Singkat enggak. deg-degan ya Mbak. Iya, bisa enggak Iya. ya? Dari Apasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Mbak. wabarakatuh. Selamat sore Mbak, izin bertanya, bagaimana sih peran apoteker di rumah sakit dalam situasi di tengah pandemik ini katanya? Perannya ya sangat penting ya. Jadi kalau apa? Kalau semuanya pada takut nih, kan ada ini yang apa? Yang terutama yang rujukan ya, yang rujukan itu kan biasanya kadang kan takut nanti ini jadi tertular kan gitu ya. Enggak ya. Jadi kita itu tetap ya tetap aja sesuai prosedur, terus kita memberikan, kan sudah ada protap dari pemerintah ya, semuanya tuh apa kalau kondisinya bagaimana, ODP, PDP, apa sedang, parah, itu kan sudah ada dari pemerintah, eh, apa namanya, obat-obat yang harus harus diberikan itu sudah ada gitu loh. Jadi kita berusaha menyediakan atau kita memberikan alternatif gitu kalau memang terpaksa enggak ada. Itu peran apoteker. Jadi memberikan apa ya, solusi itu. Ya udah itu aja sih yang sebetulnya saya jadi menyediakan apa kebutuhan obat dan APD buat ini pasien sama nakes gitu.
Iya, iya. Mbak Ben ada yang ini nih, salam peluk semangat buat Mbak Ben dan teman-teman. Kalau saya belum tentu berani katanya jadi relawan COVID. Makasih dari Mbak Leninia nih Mbak Ben. Iya, jadi gini ya, apa sebetulnya itu memang ini ya harus dari hati ya. Hmm. Hatinya itu harus jiwanya itu memberi, bukan menerima, memberi. Bagaimana kita itu bisa memberikan atau bermanfaat buat orang lain. Kalau kita ada apa ya, kita semangat memberinya lebih, insya Allah kita nggak ada ketakutan apapun. Karena kita meninggal pun bisa di mana saja. Saya Hmm. waktu itu yang sangat ini ya, yang sangat benar-benar orang itu kok berani tuh waktu di Palu. Nah, Hmm. waktu Ya, itu kayak tuh gitu ya. bencana tuh Kang, Nah, bencana. itu benar itu udah benar. Orang sampai berani ya, berani. Hmm. Berani ya gitu. Ya, insya Allah berani ya. Tapi saya kan begitu saya naik pesawat saya selalu pasrah karena kan dimanapun kita itu pasti kalau sudah waktunya itu pasti diambil. Saya bilang gitu. Itu tetap ya. Jadi kita itu di pesawat disemprot. Ya kan, tahu ya kan di Palu kan banyak pak anu apa orang anu mayat ya. Jadi kan Hmm. penyakit penyakit tetap prosedural itu yang di bandara minta maaf bandara seperti ini disemprot apa oh iya terus apa namanya benar-benar saya tuh harus memasrahkan hidup saya itu sama Allah ya karena saya orang Islam saya Allah jadi niat saya berbagi karena di sana lebih parah gitu kan bagaimana Hmm. saya apa waktu itu yang saya harus turun dari gunung saya dari Kulawi itu turun waktu itu saya melewati yang longsor itu hujan deras longsor saya itu hanya pasrah Allah, jika Allah masih mengingat saya membantu saya diberi keselamatan kalau tidak ya udah memang apa ya sudah sampai saat itu hanya sampai di situ saya mengabdi kayak gitu jadi kita itu berpacu dengan longsor waktu itu alhamdulillah kita terlewati tapi teman kami yang di atas itu nggak bisa karena kan sebenarnya kami turun itu karena memang logistiknya habis kami harus turun gitu kan itu tuh kan untungnya kan pemerintah cepat ya tangkap ya jadi langsung besoknya tuh longsoran juga langsung di evakuasi ya di iniin jadi kita nunggu 2 hari untuk bisa naik lagi kayak gitu jadi terus bagaimana kita melewati yang jalan itu bergerak jadi ya kan itu ada jadi itu ya itu benar-benar betul-betul jiwanya itu harus jiwa memberi sangat gitu. Iya, tekadnya juga Kalau tak ada kuat. jiwa memberi itu sudah pasti sudah anu ya takut, nangis, nervous kayak gitu itu pasti itu. Bagaimana kita saat itu saya di atas itu melewati tebing, jalannya itu hanya bisa dilewati jalan setapak atau sepeda motor yang modif mereka terus sebelah itu sudah jurang kita harus dari orang pedalaman kan nggak bisa ini jadi udah niatnya Bismillah Bismillah kita memberi kita Insya Allah Allah melindungi kami semua jadi ya itu aja anu prinsipnya ya kalau dimanapun ya dimanapun ada ya namanya musibah tapi ya kalau nggak ada yang peduli siapa lagi gitu kan kasihan mereka gitu. Masya Allah, iya lillahi ta'ala ya Mbak Ben, semua Insya yang Allah. dan Allah ya Mbak Ben. Iya. Oh iya, saya jadi merinding. Lalu ada pertanyaan lagi Mbak Ben. Oh itu ada yang halo-halo dari Amel Faz. Amel Faz, semangat Bu Bris katanya. Murid juga ya Mbak Ben? Iya, murid-murid saya. Oh, luar biasa. Ini murid-muridnya punya guru yang luar biasa seperti ini. Semoga rasa kemanusiaan, jiwa memberi, kemudian juga dari tadi tuh saya dengerin Mbak Ben itu nggak ada kata-kata yang pakai untuk diri sendiri. Kita, kami, semua gitu loh Mbak Ben. Itu berarti Iya, benar-benar emang dari jiwanya tuh udah nggak ada, udah nggak saya, nggak egoisnya tuh udah iya, lewat ya, Masya Allah. iya. Itu yang paling bikin saya merinding Mbak Ben. Banyak belajar sekali dari Mbak Ben hari ini. Oke, Wah, mungkin saya mau hanya waktunya Mbak Ben. Kita bertanya lagi nih. Ada lagi dari Nana Sikop. Apa yang menguatkan tekad tekad Mbak menjadi relawan dan bagaimana meyakinkan keluarga katanya untuk mengikhlaskan Mbak menjadi relawan baik bencana maupun COVID.
Saya pernah baca di koran itu ada seorang guru ya, guru di pedalaman waktu itu saya baca di waktu itu di daerah Papua. Kebetulan saya sudah pernah ke Papua juga. Dia simple kalau kita menjaga, kita merawat makhluk Allah, insya Allah keluarga kita itu dirawat sama Allah gitu aja, simple. Jadi saya mikirnya ke sana, saya di sana membantu orang, saya ingin menyembuhkan orang, insya Allah keluarga saya pun dijaga sama Allah, jadi mungkin diberi kesehatan, ya kecukupan, udah itu aja, diniatkan itu, saya pengen hidup saya itu barokah gitu aja, jadi uh, ya bermanfaat buat orang lain. Iya. Jadi yang membuat kita jadi apa tekadnya tambah kuat ya. Saya memotivasi sama murid-murid saya, mahasiswa saya itu, saya generasi dulu, saya bilang gitu. Kamu generasi sekarang, saya bilang kamu harus lebih baik dari ibu untuk berbagi, saya bilang gitu. Rezeki itu Allah yang punya. Kalau apa, jangan takut gitu ya, jangan takut ya, karena rezeki itu Allah yang punya. Jadi kalau kita itu ikhlas, insya Allah nggak akan kekurangan. Udah gitu aja, percaya itu. Itu ya betul. Masya Allah. Iya. Mbak Ben, ada pertanyaan lagi dari Ani Guntarti. Oh, Mbak Ben luar biasa. Suatu kebiasaan pasti terlatih karena culture, akhirnya kemudian menjadi akhlak. Apalagi punya keluarga. Siapakah yang menjadi support utama gitu untuk Mbak Ben yang begitu menjiwai? Yang support utamanya siapa nih Mbak Ben? Pertama itu saya figur dari bapak saya ya, bapak saya itu memang jiwanya memberi. Terus suami saya kan ya selalu ini ya bagaimanapun kan saya harus izin sama suami. Terus alhamdulillah saya sama suami itu prinsipnya sama, pengen seneng memberi juga gitu. Ya alhamdulillah disupport ya dari situ karena yang bisa menghandle kan gini, ibu itu saya sukanya di luar gitu kan, suami lebih sabar sama anak saya yang kayak telaten kayak gitu, terus sudah jangan pikirkan yang di rumah katanya gitu, sudah ibu fokus aja apa yang sudah ibu pengen berikan, jadi memang dia memberikan kebebasan saya untuk memberi gitu, jadi ya support suami sangat sangat besar gitu sama orang tua. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu Bapak di rumah. Salam hormat dari saya. Salam ya Mbak Ben, Mbak Kami. Iya, salam. Iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Apasa. Mbak izin bertanya, saya ingin menanyakan terkait new normal akhir-akhir ini menghiasi media massa, baik cetak maupun elektronik. Bagaimana tanggapannya dari sudut pandang apoteker? Apakah setuju? Katanya Mbak Ben. New normal setuju selama masyarakat itu sama disiplin juga ngikuti apa yang sudah mestinya new normal itu kan kita hidup normal tapi tetap kita ada batasannya gitu ya, kita tetap jaga jarak, kita tetap pakai masker, kita tetap ya jaga kesehatan juga gitu. Saya kira nggak akan, mesti tidak akan ada klaster baru, mesti klaster untuk yang pandemik ya, mesti untuk yang COVID. Kalau ya itu tadi, selama ngikuti yang new normal itu, tapi kan orang saya baca juga itu mereka kurang paham new normal itu, jadi menganggap mereka new normal itu ya normal aja, jadi yang los aja gitu kan ya, seperti sebelum ada pandemi gitu. Ya itu yang ya membuat jadi jadi ada klaster baru untuk penderitanya gitu. Itu loh, jadi intinya memahamkan orang bahwa new normal itu tidak seperti itu gitu, tidak seperti yang sebelum COVID gitu, maksud saya gitu. Betul. Saya berbaik sangka gini, saya berbaik sangka gini, Allah menciptakan ini itu kan punya rencana ya, agar kita satu, kita harus di dalam agama saya Islam itu kan mengajarkan bersih ya, hidup bersih ya. Jadi memang kita harus bersih gitu, karena kan dengan hidup bersih kita pasti sehat gitu. Ya kan? Jadi ya intinya itu sih, saya berbaik sangkanya itu gitu kan. Kan mungkin dulu agak ya asal comot-comot, nah sekarang kan ya kita lebih hati lagi kayak gitu.
Ya udah itu aja sebetulnya, ayolah disiplin, ayolah jadi benar-benar terapkan yang new normal itu sampai benar-benar apa namanya, kita benar-benar bebas dari COVID ini gitu kan. Iya, Ya betul. itu harapan saya buat orang-orang. Amin. Semoga lekas berlalu ya, Mbak. Amin, iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Gotri Widiyarti, menjadi relawan di RS infeksi di saat pandemi tentu berbeda dengan menjadi relawan di daerah bencana. Apa yang membuat Bu Ben tergerak berangkat katanya menjadi relawan COVID? Bagaimana mengalahkan rasa takut untuk tertular? Ya itu tadi apa? Pertama harus yakin. Yakin bahwa kalau kita disiplin, kita sehat. Gitu kan? Itu dulu. Terus Ya. jiwa memberinya harus lebih tinggi daripada menerima, gitu kan? Jadi Hmm. kalau sudah terus saya semakin yakin itu setelah saya datang dan diberi pengarahan sama pihak rumah sakit. Nah, itu saya semakin yakin bahwa insya Allah kalau saya mengikuti prosedur, saya nggak akan tertular. Karena mereka sudah pengalaman. Itu yang saya pegang. Alhamdulillah, kami dari mana-mana kan, relawan itu kami dari mana-mana, ada dari ada yang dari Papua, ada yang dari Bandung, saya dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta sendiri, terus dari kalau dokternya ada yang dari Sulawesi, jadi dari mana-mana kami. Tapi karena kami disiplin, alhamdulillah kami selesai tugas itu, alhamdulillah kami sehat. Itu intinya. Memang ada satu yang kena ya, tapi kan mereka mungkin karena di perjalanan. Nah, itu ya. Jadi uh, tapi kan akhirnya sembuh juga gitu kan. Mereka disiplin juga, mereka karantina gitu kan. Ya itu aja. Jadi kalau kita ngikutin, insya Allah sehat gitu loh. Jadi selalu positive thinking ya. Jadi pikir mindsetnya itu harus positif dulu. Jadi saya di sana memberi, saya di sana menyembuhkan orang, membantu menyembuhkan orang. Ya itu. Jadi kita mindsetnya positif dulu. Jadi insya Allah nggak akan sakit. Ya, amin. Dari Mbak Nelly Syukri yang tadi saya sebutkan, Mbak Ben, Iya, di layar kita salam kenal, Mbak Ben, saya anggotanya iya di salam Radio. kenal juga. Beliau bertanya, tanya ya Mbak, katanya bagaimana peran apoteker dalam pelayanan pasien COVID secara umum dan bagaimana respon pihak RS dan tenaga kesehatan selain apoteker? Kami tim ya, kami tim. Jadi mau perawat, mau dokter, mau apoteker itu adalah tim. Tujuan kita itu bagaimana kita menyembuhkan pasien. Jadi kita itu ya bekerja sama gitu. Jadi kalau mereka itu mungkin kalau dokter mendiagnosa, sedangkan perawat itu anamnesi atau pelaksananya, terus sedangkan kami menyediakan obat-obatnya. Kalau semuanya sesuai dengan job disk-nya, insya Allah ya pasien sembuh. Jadi kita mikirnya itu bagaimana membuat pasien sembuh, jadi keluar dari rumah sakit itu sehat, bukan meninggal gitu. Itu aja. Jadi uh, apa porsimu? Apa misalnya apoteker, apa porsinya apoteker? Ya udah porsinya itu aja yang kita ambil. Apa porsinya dokter? Apa porsinya perawat? Masing-masing. Ada counseling, ada apa, semua adalah tim. Bagaimana kita membuat pasien itu sembuh, pulang dalam keadaan sembuh. Itu intinya. Ya, menjalankan Jadi itu ya, masing-masing ya ya, Mbak Ben. Iya, oke. Sip. Kemudian semoga terjawab ya tadi ya Mbak Nelly. amin ya, semoga, semoga. Jadi memang Kapan-kapan seperti itu kami di sana. iya. Kemudian dari Mbak Yunila underscore Wahyudi, Mbak, apa saja obat-obatan yang memang ampuh untuk diberikan ke pasien COVID-19 katanya? Apa menurut Mbak, remdesivir memang ampuh untuk mereka atau Mbak juga percaya pemberian empon-empon katanya? Jamu. uh, kita nggak bisa ya bilang semua orang harus semua pasien diberikan remdesivir. Enggak bisa seperti itu. Kembali lagi kondisi pasien masing-masing. Jadi kita nggak bisa, oh dikasih ini. Enggak, lihat pasiennya secara keseluruhan. Komorbidnya bagaimana. Jadi nanti
nanti kita sudah ada protapnya, bagaimana komorbid, bagaimana komorbidnya apa dulu, terus pasti usia pasien, berat badan pasien itu sudah ada, jadi nggak bisa kita ngomong bahwa kasih ini pasti sembuh, nggak bisa gitu loh, karena kompleks tuh, jadi Disesuaikan keadaan masing-masing pasien. betul betul nggak bisa kita bilang ini tuh sembuh, nggak bisa gitu, jadi kembali lagi apa itu di kondisi pasiennya. Tidak semua pasien dikasih remdesivir, enggak juga gitu. Kalau misalnya dia tidak komorbid atau tidak separah itu, mungkin tidak kita berikan gitu. Mungkin kita hanya berikan standar seperti yang di pemerintah, mungkin azitromisin atau klorokin atau apa sama support-supportnya kayak gitu. Jadi kembali lagi ke ini, ke apa kondisi pasien masing-masing. Kalau empon-empon itu kalau gini, dalam arti dia apa dulu, dia PDP, ODP atau bagaimana, terus parah, sedang atau parah, atau dia hanya gejala. Kalau mungkin dia hanya gejala, insya Allah empon-empon bisa, karena kan support juga. Dia harus istirahat cukup, vitamin, imunnya itu, makanannya sesuai, insya Allah juga sembuh. Tapi ya tetap aja dia harus, karena memang ini harus karantina, ya harus karantina gitu ya kan. Intinya itu doa pasti ya, doa itu pasti ya, harus itu ya kita pasrahkan tuh tetap yang obat atau empon itu ikhtiar kita gitu ya. Ya itu sih saya. Jadi kalau dia kondisinya bagaimana dulu, kalau dia parah ya memang dia harus butuh ventilator, ya dia harus ke rumah sakit gitu, nggak bisa kita tangani dengan hanya empon-empon, nggak bisa gitu ya, itu hanya support aja ya. Betul. Iya. Oke. Kemudian Mbak Ben, ada pertanyaan lagi dari Anissa Mufida. Peran apoteker jika ada relawan bencana itu apa saja, Bu? Mungkin tadi sudah dijelaskan Mbak Ben ya. Dan dalam penanganan COVID-19, DRS darurat maupun rujukan, ini apa saja Bu Ben? Apakah ada pelatihan sebelumnya untuk penanganannya, katanya Mbak? Kalau ini contohnya seperti di RSPI, beda antara RSPI sama Wisma Atlet, Mas ya. Wisma Atlet itu kan dia itu kan bangunan ya. Jadi kan jadi dia harus ada pelatihan di situ, karena apa? Kondisinya beda gitu ya. Rumah sakit yang memang sudah sesuai kondisi pasien untuk penyakit tertentu, sama yang ini kan istilahnya apa ya, rumah apa ya, Wisma Atlet itu kan ya, itu maksudnya kan gedung yang dibuat rumah sakit darurat kan. Nah itu beda. Jadi kalau di sana apotekernya itu tetap harus pakai hazmat gitu, jadi seperti perawat dan dokter, karena kan ruangannya bukan ditata untuk sebagai rumah sakit yang untuk ini ya, untuk seperti yang di RSPI ya, beda ya. Jadi karena apa? Mengurangi tadi resiko tertular, makanya tetap dia pakai hazmat gitu. Kalau untuk yang di Wisma Atlet, kalau kami yang di RSPI tidak. Kenapa? Karena memang beda. Kami sudah di zona, kami sudah untuk pasien-pasien tertentu ini, terus lagi juga kami tuh terima pasien itu hanya yang sedang sampai parah, jadi pasiennya lebih sedikit, sedangkan di Wisma Atlet banyak, dari mulai ODP apa itu di Wisma Atlet itu. Makanya jadi di samping banyak, terus dia gedung yang dibuat rumah sakit, jadi tekanan apanya itu kan beda, kondisi tekanan ruangan, tiap ruangan kan beda, makanya kenapa farmasinya itu pakai hazmat. Kalau di RSPI kami pakai masker, kalau kami harus melewati zona baru kami pakai apron, pakai goggle, pakai itu tetap handsuit, tetap pakai itu. Itu bedanya. Kalau di Wisma Atlet memang harus ada pelatihan ya, karena beda penanganannya. Jadi dari awal itu sudah dikasih ini bagaimana sih di sana kayak gitu. Kalau di RSPI ya pengantar aja, kalau di RSPI pengantar, karena pada prinsipnya apoteker sudah tahu, seorang apoteker tuh harus tahu tugasnya apoteker gitu loh. Ya intinya itu. Jadi ya udah sih sebenarnya, kalau tahu kewajibannya apoteker insya Allah bisa ya. Oke. Kemudian dari Nida Milatina, apa pengalaman Mbak Ben yang paling menarik selama jadi relawan, katanya Mbak? Menarik ya, banyak teman pasti,
Dari berbagi di seluruh Indonesia, kita punya teman di seluruh Indonesia. Di Lombok itu kita ketemu dengan berbagai ini, di Palu juga sama dengan berbagai karakter, kita jadi lebih toleransinya kita lebih tinggi, berbaginya lebih besar karena biasanya apa ya, kan ketemu dengan sifat yang beda kan ya, Ya. dalam waktu sebentar ketemu ini terus, tapi bagaimana kita harus tahu bahwa satu, kita itu ada kesamaan, kita berbagi. Itu kan sama-sama kan, kalau relawan kan intinya dia kan berbagi kan. Dan dari situ kita ada kesamaan, terus ya kenapa harus mencari perbedaan gitu. Makanya bisa bisa masuk di mana-mana. Jadi mulai Aceh sampai Papua kami kenal gitu. Jadi enggak masalah juga. Ya itu sih. Perbedaan banyak ya Mbak, kita sama-sama Iya. ke sana tujuannya apa? Ya udah itu yang Iya, menjadi itu aja. Bener, kan ada kesamaan kan. Ya udah itu kesamaan itu yang kita ini kan gitu. ya biasa. Standarnya apa saja katanya Mbak Ben, Yunila_Wahyudi. Biasanya yang dokter minta obat apa ya Mbak gitu. Mungkin standarnya tuh standar standar obat ya mungkin ya. Kalau dokter kan dokter sama kan. Kami tuh kami tim ya, kami tim. Jadi kalau sudah diberikan pemerintah ya dokter ngikutin itu gitu loh. Nggak bisa kita ngomong yang permintaan dokter, enggak. Karena apa? Ya dokter pun mengikuti apa yang sudah diprotapkan sama pemerintah gitu. Ya enggak bisa dia minta yang lain, ya enggak ya, karena kan pertama COVID itu baru, terus obat juga kita itu belum, maksudnya nggak mungkin kan kita sudah kayak orang itu punya persediaan, kan enggak juga kan, pasti persediaannya terbatas karena penyakitnya juga baru, terus ini pandemi, hampir semua di dunia butuh obat, jadi masih terbatas kayak gitu. Tapi bagaimana kita, pemerintah juga berusaha menyediakan, kita juga berusaha ini, jadi sama-sama. Jadi nggak bisa dokter minta ini, enggak. Jadi tetap sesuai itu, kembali lagi ke ini, apa yang sudah betul yang distandarkan sama pemerintah. Oke. Lalu ada yang nanya juga Mbak Ben dari Utami Dia Fajar, suka dukanya selama menjadi relawan. Suka dukanya itu apa ya, sukanya itu banyak teman, berbagi, terus kebetulan pas pas di RSP itu saya paling tua ya, jadi ngomong ya, yang muda-muda, jadi memberikan semangat, saya berusaha apa supaya supaya mereka tuh nggak kangen rumah, jadi kita makan-makan, jadi suasananya itu suasana seperti di rumah, seperti kemarin yang Ramadan ya kan, mereka kan kebetulan yang 3 orang itu kan belum pernah jadi relawan ya, jadi kan aduh gimana sih, jauh dari orang tua, pas mau pas puasa, pas lebaran kayak gitu mereka nangis, saya bilang udah nggak usah nangis, sudah, saya bilang gitu, ayo semangat berbagi, saya bilang gitu. Terus saya kan ya tadi karena saya senang berbagi, jadi ayo kita buat puasanya seperti di rumah kayak gitu. Jadi kalau ada takjil, kita makan-makan, buber ya buber, saya berusaha begitu. Terus mau lebaran tuh saya pesan sama teman itu, ayo kita buat seperti kita benar-benar di rumah, jadi ya ada opor, ada rendang, jadi bagaimana membuat apa ya, kita merasa di rumah, bukan kita jadi relawan gitu kan ya. Ya itu aja, jadi bagaimana baru ya Mbak Ben. betul betul ini, jadi kasihan juga sama mereka, aduh kangen sama, udah enggak apa-apa, sudah, ini tabungan akhirat, saya selalu meredam begitu, investasi akhirat ini, saya bilang, jadi mereka senang, jadi terhibur, ya itu aja sih. Iya. Mbak Ben, ada salam dari SMK Farmasi Pandaan, kemudian ada dari SMKF CMN Pandaan, Mbak Ben. Iya, waalaikumsalam. RSPI Sulianti Saroso katanya dari Aduh. Iya. Nah, itu teman relawan yang belum pulang, dia dari Bandung. Dia lanjut. Ya, saya pulang dulu, mereka lanjut. Keren. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi 123. Ibu, apakah petugas apotek wajib pakai handscoon saat meracik obat pada masa pandemi?
Saya merasa nggak perlu, karena kan apa, kan habis meracik kan kita cuci tangan. Jadi sebisa mungkin kalau kita ada dekat air, kita lebih Iya, baik itu cuci tangan kita gitu loh. Ya, itu aja. Jadi nggak perlu pakai handscoon apa. Terus obatnya juga jarang diracik ya. Hampir semua, kebetulan yang di RSP itu kami terimanya itu yang dewasa, pasien dewasa. Jadi nggak ada anak-anak. Jadi nggak ada racikan juga. Jadi obatnya sudah langsung tersedia. jadi ya Itu. obat Ya. jadi. Ini masih dari Bu Evi 123, boleh diinfo vitamin apa aja yang biasa diberikan katanya. Mbak Ben. Kalau vitamin standar ya, jadi vitamin dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi, zinc, selenium, itu aja. Jadi yang pembentuk sistem imun. Oh. Iya, itu. Tapi kalau istirahatnya kurang ya nggak boleh juga ya. Pasti istirahat ya kompleks ya. Vitaminnya banyak, tapi kalau istirahatnya kurang, makanan yang kurang bergizi juga nggak masuk juga gitu kan. Iya, betul. Ya Kan gitu. saling mendukung ya Mbak Ben. Betul, iya itu penunjang. Jadi bukan satu-satunya gitu. Jadi kan orang yang penting sudah minum vitamin tapi hidupnya kurang Iya. istirahatnya nggak bisa juga gitu. Udah minum vitamin, udah makan bergizi tapi nggak disiplin. Nah, ya Nah habis. itu juga, kena makanya itu. Aduh. Ada dari Mes Artika, Mbak Ben, ya Allah merinding saya mendengar ceritanya. Sukses selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Kemudian ada dari Mbak Yunila underscore Wahyudi, Mbak namanya unik, Brisbane, lahir di sanakah katanya. Orang tua dinas di sana dulu, kenang-kenangan katanya. Kenang-kenangan. Iya. Anak saya yang terakhir juga ibunya di Madinah, Mbak Ben, tapi Oh ya. Jadi ada ini sendiri kan ya. iya kenang-kenangan ya. Wah ini ada masih banyak Mbak Ben pertanyaannya, boleh lanjut? Boleh. Kemudian ada apa Mbak Ben pernah merasa tiba-tiba down atau khawatir ingat keluarga, anak-anak selama jadi relawan dari Mbak Len ini ya? Down itu waktu ini ya. Sebetulnya itu kan saya dijadwalkan itu kan 1 bulan, 14 tugas, 14 karantina. Tapi karena di RSPI itu kan tidak menerapkan itu karena kita tidak terpapar seperti yang di Wisma Atlet. Nah, jadi kita tetap sama. Jadi ya ada liburnya tapi tidak 14 hari enggak. Jadi kita tetap 5 hari itu kita ada libur gitu aja. Terus nah waktu down itu ini apa harusnya saya pulang ternyata Jakarta lockdown kan nggak boleh keluar kan kita lagi aduh saya tuh punya tanggungan tesis ya proposal tesis saya harus ujian saya harus apa namanya tugas-tugas kuliah itu gimana saya nggak bawa laptop saya nggak bisa ngerjakan tugas kan terus ya alhamdulillah adik saya ada di Bekasi itu saya suruh carikan itu laptop jadi beli laptop sampai beli laptop buat tugas alhamdulillah teman-teman S2 di Ubaya yang satu kelompok sama saya itu Mbak Mel, Mbak Siti sama Mbak Retno itu bantu saya jadi terus dosen saya support Bu Widi itu yang dosen renal saya Bu Anita itu dosen saya juga dosen pembimbing saya itu support saya jadi saya bersyukur aduh ya Allah alhamdulillah saya dikeliling sama orang-orang yang sayang sama saya gitu kan jadi alhamdulillah tugas bisa ini jalan apa tesis proposal tesis ya semoga saya ini apa namanya bisa ujian gitu kan semoga kebetulan saya ngambil datanya di RSPI semoga di ACC sama direkturnya juga jadi banyak apa ya di balik itu semua Allah merencanakan yang terbaik juga buat saya itu akhirnya saya ngambil apa judul tesis saya itu COVID gitu ya semoga di ACC doanya ya itu jadi aduh, terima kasih saya dikelilingi sama orang yang hebat yang sayang sama saya. Iya.
Karena Mbak Ben hebat dan sayang sama orang lain, jadi kan disayang juga sama orang lain. Allah Maha Amin. mengetahui, Mbak. Amin. Amin. Iya. Amin, iya. Iya, terus lanjut ya Mbak Ben dari Ellen underscore Aini, orang yang terkena COVID-19 tetapi tidak memiliki gejala, pastinya orang itu tidak akan mengisolasi diri atau memeriksakan KRS. Apa orang tersebut bisa sembuh sendiri katanya Mbak Ben? Sebetulnya sih harus isolasi ya. Maksudnya itu eh, paling tidak dia nggak kontak dengan banyak orang. Itu karena kan tanpa gejala nggak tahu. Sebenarnya kan mungkin ada gejala yang tapi dia tidak merasakan itu gitu loh. Jadi dia menganggap bahwa itu bukan gejala. Ada teman itu dia tidak demam, dia tidak diare, dia tidak gatal, tapi dia itu tiba-tiba tidak bisa merasakan makanan. Nah itu selama 5 hari ternyata positif kayak gitu loh. Jadi dia merasa kok saya beda gitu kan. Biasanya ini kok nggak beda. Terus akhirnya dia ya sudah dia menahan diri, dia nggak kontak sama orang gitu. Kalau yang seharusnya sih tanpa gejala bukan berarti dia benar-benar tanpa gejala, tidak. Ada gejala yang mungkin dia merasa itu bukan gejala gitu kan. Yang teman saya itu waktu itu dia ada satu yang dia tidak merasakan apa-apa. Jadi ada yang satu yang tidak bisa mencium apa-apa. Jadi nggak biasanya kan bau apa bau ini enggak bener-bener dia enggak kok kenapa saya enggak ini gitu dan orang enggak akan berpikir bahwa dia kena gitu kan. Itu yang kadang orang enggak paham sebetulnya dia kena gitu Pak, tapi karena kok enggak nyaman akhirnya dia berusaha di rumah sih, seharusnya seperti itu gitu ya. Ini sih tapi kalau misalnya apa tak ya ya terus misalnya ada sekeliling kita yang OTG yang dia tetap di luar. Nah, makanya kenapa kita sendiri yang harus jangan sampai kita tertular gitu loh. Makanya ada apa? Kita tetap pakai masker, pakai apa paling tidak kan kita tidak tertular mereka. Itu aja sih. Jadi dari diri kita sendiri dulu lah kayak gitu. Mau dia OTG, mau apa, mau di luar, mau apa, tapi kita sendiri kita protek diri sendiri, insya Allah kita nggak tertular. Gitu. Jadi intinya itu. Semoga bisa menjawab ya. Iya, kemarin juga saya ngobrol-ngobrol sama dokter saya, beliau juga baru sembuh kan ya, katanya ini nggak ada gejalanya juga, cuma tiba-tiba nggak mau makan, terus nah itu ya gitu ya. Kayaknya apa ya, entah apa yang melatar belakangi, tapi setiap orang beda-beda gitu ya, Mbak. betul iya. Jadi pasti dia merasakan yang beda dari hari biasa. Itu sebetulnya sudah gejala gitu. Tapi mereka mengabaikan. Itu yang ya kan yang kebanyakan seperti itu kan gitu. Jadi kalau merasa sudah nggak nyaman sebetulnya saya sih ya udah di rumah aja istirahat cukup gitu. Jadi sekecil mungkin ya kita menularkan ke orang lain. Paling tidak kita tidak parah gitu kan. Ya. Gitu. Luar biasa banget. Mbak Ben terakhir dong minta tipsnya untuk viewers di rumah. Apa yang harus dilakukan agar senantiasa selalu punya jiwa yang memberi gitu Mbak Ben. Dari hal kecil sebetulnya. Kalau saya selalu saya ingat dosen saya dulu itu waktu saya itu profesi di UGM, saya kan profesinya di UGM. Itu bilang begini, apoteker tuh enggak ada yang miskin, dia bilang gitu. Sedekah itu enggak nunggu kaya. Terus sedekah itu enggak boleh maksudnya numpuk setahun, enggak boleh. Jadi kamu dapat berapa, sudah langsung ambil, belikan. Gitu. Itu akan menjadikan kebiasaan. Itu yang saya ingat, saya lupa dosennya siapa, tapi waktu itu saya ingat waktu saya kuliah profesi itu seperti itu, dosen selalu wanti-wanti. Jangan lupa sedekah kayak gitu. Jadi ambil langsung keluarkan itu zakat malmu gitu. Jangan nunggu kan dihitung nih, kadang dihitung dulu nyampe enggak kan gitu. Enggak perlu katanya gitu. Enggak perlu dihitung.
semakin kamu perhitungan, semakin berarti perhitungan sama Allah, Allah akan perhitungan dengan kamu. Jadi kalau kamu diberikan misalnya 500, ya udah keluarkan 2,5 itu langsung 500 tanpa dikurangi apapun kayak gitu. Kalau kamu memberikan lebih, Allah ngasih lebih. Kalau perhitungan ya kamu dihitung gitu kan, simpel gitu. Ya dari itu saya ngajari sama murid saya, mahasiswa saya itu seperti itu. Dan dari kecil, dari uang saku saya bilang gitu, supaya jadi habit, kebiasaan mereka untuk berbagi. Kan enak ya kalau sudah dari kecil gitu, nanti kalau besar dia nggak akan pelit. Tapi kalau tumbuh besar itu pasti pelit. Betul, iya. Dan berbagi ini juga nggak harus dengan uang ya Mbak Ben, apapun kayak bisa Anda apapun, tenaga, ya pikiran, siap, ya, apapun ya dibagi ya Mbak Ben. Masya Allah. iya. Iya, Mbak Ben, makasih banyak atas waktunya Mbak Ben. Waktu memisahkan Sama-sama. kita masih Aduh, banyak yang ditanya minta ini. maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin ada yang tidak berkenan. Enggak, keren banget, luar biasa sekali. Saya banyak banget yang bisa dipelajari hari ini, Mbak Ben. Banyak insight-insight yang apa ya di jiwa saya seperti disiram lagi dengan air penyedap gitu banyak Amin. dari pengalamannya Mbak Ben. Terima kasih banyak Mbak Ben, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya juga. Kami salam untuk keluarga. Salam. Mudah-mudahan kebaikan Mbak Ben terbalas berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Amin, Mbak amin Ben. ya rabbal alamin. Ya, makasih banyak Mbak Ben. Ma. Berdiri, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Terima kasih karena sudah berkenan menemani saya jadi narasumber di Nina Iya. Solution. Sampai ketemu Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi baru saja selesai kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Ben seputar tentang pengalamannya beliau sebagai seorang relawan apoteker di salah satu rumah sakit yang memang khusus menangani pasien COVID-19. Luar biasa sekali pemaparan dari beliau, banyak banget insight-insight yang bisa kita pelajari, hal-hal positif dan segala sesuatu yang tadi beliau sampaikan kayaknya itu mengandung sebuah pemaparan yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Nah, Mbak, tadi seperti yang saya janjikan, untuk Mbak yang sudah bertanya, siap-siap, siapa tahu nanti bisa jadi pemenang nih Mbak, karena sekarang waktunya pengumuman pemenang untuk 2 penanya terbaik. Untuk pertanyaan terbaik, siapakah pertanyaan yang menjadi pemenangnya hari ini? Jeng, jeng, jeng. Pertanyaan yang menjadi pemenangnya hari ini, yang pertama adalah dari Apasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak, izin bertanya, bagaimana sih peran apoteker di rumah sakit dalam situasi di tengah pandemik? Selamat Apasa. Kemudian yang kedua dari Gotri Widiarti, menjadi relawan di RS infeksi di saat pandemi tentu berbeda dengan di daerah bencana. Apa yang membuat Bu Ben tergerak berangkat menjadi relawan COVID? Bagaimana mengalahkan rasa takut tertular? Ya, terima kasih kepada Mbak semuanya yang sudah bertanya. Selamat kepada Apasa dan Gotri Widiarti. Kepada Mbak berdua, monggo silakan menghubungi nomor yang ada di bio Instagramnya Nina Nugroho Store. Kemudian nanti akan diarahkan bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya. Kemudian untuk Mbak semua yang tadi belum sempat nonton atau nontonnya baru mulai di tengah atau malah di akhir-akhir baru bergabung, jangan sedih karena bisa dilihat pemaparan Mbak Ben dan obrolan ringan Mbak Ben bersama saya di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di situ juga ada pemaparan-pemaparan dari narasumber-narasumber yang sebelumnya, yang lalu-lalu. Nah, Mbak, sampai ketemu lagi di hari Sabtu. Di hari Sabtu jam 4 sore dengan narasumber yang tidak kalah keren, yang tidak kalah menginspirasi, dan juga tidak kalah memberi solusi
terhadap tantangan Mas Mbak di rumah semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami live Instagram Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solution. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Dan assalamualaikum. Jangan lupa dilihat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Sampai ketemu di hari Sabtu. Makasih yang udah nonton.